mungkin bisa diangkat jadi co-host. Bu Anis bisa dibantu, Bu? Bu Anis tadi udah jadi host, mesti Bu Anis kayaknya. Diklik nama saya aja terus ada kayak add co-host atau apa gitu. Sudah Pak Oscar. Oke, siap. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk menyampaikan materi di sini. Oke, ya seperti tadi sudah disebutkan, jadi nama saya adalah Oscar Karnalim, saya dari Cyber Educator Indonesia. Saya kebetulan masih studi di University of Newcastle, Australia, untuk PhD. Lalu juga saya adalah lektor di Universitas Maranatha, Bandung, Indonesia. Nah, kali ini saya kebagian diminta untuk menyampaikan bagaimana tips penulisan artikel ilmiah. Nah, di sini, sebentar, ini slide-nya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu bisa coba buka website namanya slido.com. Lalu mungkin bisa masukkan kode 921303. Atau mungkin bagi yang terbiasa pakai HP, terus bisa scan QR code, bisa juga scan QR code-nya di situ. Nah, nanti pertanyaan itu semua bisa langsung dituliskan di sana. Jadi mungkin supaya lebih mudah juga ya. Takutnya kan kalau ngomong mungkin tadi ada masalah koneksi dan sebagainya. Kalau via ini harusnya lebih enak. Jadi nanti semua pertanyaan akan ditampung dan nanti kita di akhir kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Jadi nanti setelah Ibu Anis menjelaskan materinya, kita akan masuk kembali ke sesi pertanyaan dan kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Begitu ya. Jadi nanti sembari saya dan Bu Anis presentasi, kalau ada pertanyaan langsung saja tuliskan di Slido itu. Ini menggaung ya. Oke. Jadi dibuka slido.com, lalu nanti ada diminta angkanya kan. Nah, masukkan angkanya 921303. Nanti di situ akan ada tulisan untuk memasukkan pertanyaan. Ada Q&A. Nah, nanti kalau ada bingung, bisa langsung tanya di situ. Ya, jadi nggak perlu nunggu sampai akhir sesi. Kadang kan kalau nunggu sampai akhir sesi keburu lupa, gitu kan. Jadi ini lebih enak ya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, kenapa saya bisa mungkin menyampaikan materi di sini? Jadi ya ini sekilas saja. Mungkin saya kebetulan di 5 tahun terakhir sudah cukup banyak menulis, walaupun mungkin kalau dibandingkan sama yang lain, mungkin masih jauh juga kadang-kadang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan profesor-profesor, ya masih kecil lah. Tapi minimal di sini saya bisa sharing pengalaman saya dalam perspektif 5 tahun terakhir itu. Oke, yang akan disampaikan hari ini kurang lebih 4 kalau dari saya pribadi. Jadi ada terkait tentang perencanaan riset, pelaksanaan riset, baru kita masuk artikel ilmiahnya, dan terakhir adalah bagaimana menghindari plagiarismenya. Nah, kenapa kita perlu bahas risetnya juga gitu? Kenapa nggak langsung aja artikel ilmiahnya gitu kan ya? Karena percaya tidak percaya, kualitas artikel ilmiah itu ditentukan dari risetnya. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bikin riset yang bagus, artikel ilmiahnya mau dibikin sebagus apapun juga ya tetap aja jadi biasa-biasa saja gitu. Seperti itu. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang pertama ya. Jadi terkait dengan tips perencanaan riset. Jadi kalau saya pribadi setiap kali melakukan riset, saya selalu bertanya ke diri saya tentang beberapa pertanyaan. Pertama, yang paling penting adalah kenapa riset ini dilakukan. Betul, kadang-kadang kita butuh riset, kita hanya butuh mungkin untuk administrasi, keperluan administrasi, tapi itu nggak bisa dijadikan untuk alasan dalam penulisan risetnya. Gitu. Jadi kita harus menentukan tujuan umumnya. Kira-kira ini risetnya buat apa? Ini gaung dari mana ya? Bu Anis bisa tolong di-mute kali Bu, yang Rizda Melia. Oke, ya, terima kasih. Nah, jadi kenapa riset ini diperlukan? Jadi di sini, misalkan nih ya, kalau kita topiknya adalah education.
sekedar informasi, topik saya sekarang adalah computing education. Jadi pendidikan juga. Tapi pendidikannya ini khusus untuk IT, untuk pemrograman gitu. Jadi bukan pendidikan pada umumnya gitu. Tapi sama-sama pendidikan. Jadi saya sedikit tahu tentang ya tadi kayak eksperimen, terus intervensi dan sebagainya, itu saya adalah sedikit gambaran di sana. Nah, di sini kontribusi umum itu seperti apa? Misalkan contohnya ya. Contohnya, saya ingin membantu meningkatkan performa anak-anak ketika mengikuti kelas online. Itu adalah salah satu contoh kontribusi umum. Kenapa riset ini diperlukan? Untuk membantu anak-anak bisa performanya lebih bagus di kelas online. Kita juga bisa kontribusinya dalam bentuk lokalisasi. Dan ini juga berlaku untuk tadi ya, PTK dan sebagainya. Bisa macam-macam. Lokalisasi itu kayak gimana? Misalkan, ada istilah yang namanya flip classroom. Jadi istilahnya itu mereka belajar di rumah, terus nanti pas di kelas, mereka langsung bahasnya diskusi. Itu sudah banyak dicoba di luar negeri. Nah, kita bisa bilang, misalkan, di Indonesia belum pernah coba, misalkan, gitu ya. Jadi, kita pakai itu sebagai kontribusi umumnya. Bisa juga lebih spesifik, misalkan, itu sudah pernah dicoba di daerah-daerah, mungkin kota-kota seperti Jakarta. Nah, bisa nggak kalau misalkan coba di kota lain, misalkan kota Bandung, atau mungkin kota Surabaya, atau apa gitu. Ya, kita bisa macam-macam. Itu juga bisa sebagai kontribusi umumnya. Ya. Kadang kalau kita perlu penjelasan eksplisit, berikan. Kita perlu tuliskan. Gitu ya. Jadi, sebagai contoh, misalkan, saya dulu pernah saya riset pengen tahu nih, nilai anak-anak mahasiswa ya, kalau di saya mahasiswa, anak-anak kuliah kalau di lab sama ketika kita kasih tugas di rumah, itu lebih bagus mana sih nilainya gitu. Nah kan kalau dilihat itu kan kontribusinya nggak jelas kan, maksudnya buat apa kita tahu seperti itu. Nah kita perlu jelaskan ke pembaca kontribusinya seperti apa. Misalkan nih kita bilang ternyata kalau misalkan ternyata kita menemukan bahwa performa anak-anak di kelas lebih bagus daripada PR. Berarti kita perlu ada penanganan dong untuk PR-nya. Ini gimana caranya supaya PR bisa mungkin sebanding dengan performa yang di kelas. Atau mungkin ternyata kita ketemunya terbalik. Ternyata yang PR lebih tinggi hasilnya daripada yang di kelas. Nah, kita mungkin perlu bertanya lagi, pengajaran kita memang ini kualitasnya gimana gitu. Apakah bagus atau tidak? Kenapa malah anak-anak bisa lebih bagus di PR? Gitu kan. Jadi, kalau tadi kontribusinya tidak spesifik, tidak eksplisit, kita bikin secara eksplisit. Kita kasih lihat ke pembacanya ketika membuat nanti artikelnya. Dan itu dilakukan ketika kita merencanakan risetnya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa perbedaan riset ini dengan riset-riset yang sudah ada? Jadi, ini biasanya didasarkan dari studi literatur. Jadi, kita harus baca dulu beberapa artikel yang mungkin topiknya mirip. Misalkan tadi ya, bagaimana cara meningkatkan interaksi untuk siswa dalam pembelajaran online. Kita baca nih artikel-artikel yang lain. Misalkan, mereka ada yang pakai, misalkan, anggaplah pakai yang namanya Quizzes, platform untuk tanya jawab. Terus ada juga misalkan yang pakai, anggaplah namanya ada Kahoot lagi, platform yang lain lagi. Nah, terus kita lihat, punya kita seperti apa? Punya kita misalkan kita pakai platform yang sekarang lagi dipakai, yaitu Slido, misalkan. Nah, di sini itu adalah kontribusi spesifik. Perbedaan kita sama yang lain apa? Terus biasanya kita juga harus bahas, kenapa perbedaan itu perlu? Kenapa kita perlu pakai alat yang ini ketimbang yang lain? Kenapa kita perlu pakai Slido ketimbang misalkan tadi Quizzes dan Kahoot misalkan? Kita harus tuliskan itu nanti di artikelnya. Dan itu semua dilakukan di perencanaan riset. Jadi nggak bisa langsung pas lagi nulis, udah selesai risetnya, mau nulis artikel, baru dipikirin. Kira-kira apa ya kontribusinya? Itu terlambat. Jadi mulai dari awal, ketika kita merencanakan. Dan ini akan membentuk kontribusi spesifik, dan akan menjadikan yang namanya unsur kebaruan. Novelty kalau bahasa kerennya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah research question. Research question dan bagaimana cara menjawabnya. Biasanya sih 2-3 per riset,
Tapi kalau misalkan mau lebih sedikit atau lebih banyak juga tidak dilarang. Contoh lagi yang tadi ya. Tadi contohnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan interaksi siswa selama kelas online, gitu kan? Terus kontribusi kita apa tadi? Kita coba pakai yang namanya Slido. Nah, pertanyaan research question-nya apa? Research question-nya berarti misalkan saya ingin tahu performa siswa, ya, performa interaksi siswa ketika dia menggunakan Slido dan dibandingkan dengan ketika dia tidak menggunakan Slido. Itu jadi research question. Jadi saya kayak nanya, apakah Slido dapat meningkatkan performa siswa dalam kelas online? Udah jadi research question-nya, berarti kita harus mendesain lagi gimana cara jawabnya. Nah, cara jawabnya ini akan menentukan metode evaluasinya kita. Jadi, di sini, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan performanya, nah sekarang metode evaluasinya adalah gimana cara mengukur performanya. Misalkan, kita mau ukur dari nilai siswanya. Jadi nanti misalkan ada tes, gitu ya, lalu kita lihat nilainya. Atau mungkin kita mau ukurnya dari survei. Jadi kita kasih survei, kita tanya ke siswanya, menurut kamu Slido ini bagus nggak sih buat meningkatkan interaksi, misalkan. Itu bisa. Atau mungkin juga misalkan dari jumlah aktivitas, misalkan, interaksi. Berapa banyak dari mereka yang bertanya, misalkan. Nah, itu juga bisa. Jadi, ini juga menentukan metode evaluasinya seperti apa. Pastikan evaluasinya logis, jadi ketika orang baca, orang tahu bahwa oh ya ini valid gitu ya. Dan kita harus menggunakan indikator-indikator yang umum dipakai. Jadi misalkan kalau kita bikin PTK tadi, ya kita lihat kira-kira di PTK yang sejenis mereka pakainya apa gitu indikatornya. Oh indikatornya nilai, ya ikutlah nilai gitu. Kecuali kalau kepaksa, oh ternyata tidak ada riset sejenis atau misalkan ternyata oh indikatornya nggak bisa diterapkan di punya saya, ya udah kita bikin indikator baru, itu silakan. Terus ini juga bisa berbasis perbandingan. Jadi kayak tadi, saya ingin mengukur performa siswa belajar online dengan Slido. Saya bandingkan dengan misalkan performa siswa belajar online dengan Quizzes, platform yang lain lagi misalkan. Itu bisa dan itu valid dua-duanya gitu. Terus berikutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu apa target publikasinya. Saya tidak tahu kalau mungkin di guru-guru konsepnya seperti apa, tapi kalau di dosen itu biasanya ada Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu. Itu ditentukan sama Indonesia sendiri gitu ya. Sinta 1 itu berarti paling tinggi, Sinta 6 itu berarti paling bawah. Nah, kenapa ini kita perlu tentuin sebelum merencanakan riset gitu? Kenapa nggak nanti aja lah udah jadi gitu kan baru bikin gitu kan? Karena ini biasanya menentukan seberapa komprehensif riset tersebut akan dilakukan. Kalau riset kita misalkan ya, kita ngejarnya Sinta 1 atau yang paling tinggi, terus misalkan evaluasi kita cuman 3 pertanyaan Likert scale, 3 pertanyaan yang hanya dijawab dengan skala 1 sampai 5. Apa yang mau dianalisis gitu kan? Apa yang mau dimasukin dalam artikel tersebut? Kan bingung gitu ya. Jadi mulai ditentukan ketika awal mulai melakukan riset, mulai desain, mulai ada ekspektasi. Kira-kira mau dimasukin kemana nih? Mau nanti yang jurnal atas atau yang penting ada jurnalnya gitu kan? Itu bisa beda-beda gitu. Karena menentukan standar komprehensifnya. Kalau terlalu Pak Oscar, mohon maaf untuk menyalakan mute-nya, mikrofonnya. Barusan saya mute all. oh, pantesan. Oke. Tadi yang terpotong di mana ya terakhirnya? Di sini Oke, doang ya kok, udah. Pak. Pas Oh, lagi oke. ngomongin Sinta 1. Oh ya, siap. Oke. Oke ya, jadi kalau di Indonesia ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Dan Sinta 1 itu paling tinggi, Sinta 6 itu paling rendah gitu ya. Nah, itu akan menentukan seberapa komprehensif riset kita akan dilakukan. Karena kalau kita targetnya ke Sinta 1, terus kita bikin evaluasinya misalkan cuma 3 buah pertanyaan, dan 3 buah pertanyaan itu isinya
cuman skala Likert, jadi skala angka 1 sampai 5, kita nggak bisa analisis banyak. Dan kemungkinan kita kalau bikin artikelnya pun ujung-ujungnya pasti di reject gitu kan. Jadi sayang waktu juga. Dan gimana cara taunya apakah artikel ini bisa masuk Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3? Kita harus baca artikel-artikel yang ada di level tersebut. Jadi kita buka target publikasinya, kita coba download beberapa artikelnya, kita baca. Oh, mereka standarnya seperti apa sih? Begitu. Oke, sekarang pelaksanaannya. Ketika melaksanakan riset, kan kalau kita di pendidikan kan biasanya kita studi ke siswanya ya. Kita cobain ke siswanya. Misalkan, oh 3 minggu kita coba pakai Slido, 3 minggu lagi kita coba pakai Quizzes. Terus kita bandingkan hasilnya, misalkan. Nah, kita harus pantau progresnya secara berkala. Kita harus lihat, ini alur risetnya masih sesuai nggak sih dengan yang kita rencanakan. Kalau tidak, ya kita perlu antara kita luruskan atau kita update desain risetnya. Jadi di sini sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ternyata misalkan pas dilihat, oh ini memang perubahannya signifikan, gitu kan? Ya udah, berarti desain risetnya yang kita ganti. Tapi kalau perubahannya masih kecil-kecil, ya masih bisa diluruskan, luruskan saja, gitu. Jadi kontribusi dan kawan-kawan itu semua bisa berjalan, bisa berubah seiring dengan berjalannya riset. Jadi saya dulu pernah, saya bikin riset, pertama saya bilang, A kayaknya lebih bagus daripada B. Tapi setelah risetnya beres, ternyata B lebih bagus daripada A. Ya saya ganti akhirnya, gitu kan. Dan itu nggak salah, karena kan yang di awal itu masih rencana, bukan realisasi. Ketika realisasi, bisa berubah. Sekarang masuk artikel ilmiahnya. Sekarang baru menulis. Jadi risetnya udah benar, desainnya, dilaksanakannya sudah oke, baru kita menulis artikel ilmiahnya. Sebelum menulis, kita harus pastikan beberapa hal. Pertama, evaluasi kembali target publikasinya dengan hasil risetnya. Jadi kita cek, hasil risetnya sesuai nggak sih dengan ekspektasi target publikasinya. Misalkan, oh tadi kita targetnya Sinta 1. Sinta 1 tuh seperti apa mereka mintanya. Evaluasinya perlu berapa banyak siswa, misalkan. Terus perlu durasi rata-rata berapa lama? Apakah 3 minggu, 1 bulan, atau mungkin 1 semester. Terus berikutnya, pastikan cakupan target publikasinya sesuai dengan riset yang ada. Jangan mungkin karena melihat, oh di judulnya ada kata education, misalkan. Atau kalau di saya ada kata IT, maka berarti pasti masuk punya saya. Belum tentu. Kita harus baca lagi skopnya. Apakah skopnya sesuai atau tidak. Ketiga, cek format target publikasinya. Dan kita harus menyesuaikan formatnya. Betul, ini makan waktu. Kan kita belum tahu juga diterima apa enggak, gitu kan. Ngapain kita capek-capek ngedit, bikin format, terus akhirnya ditolak, gitu kan. Tapi, percayalah, first impression matters. Pandangan pertama itu berpengaruh, gitu istilahnya ya. Kenapa? Ya karena ya editor juga kan manusia ya, editor jurnal dan sebagainya itu orang-orang yang akan mereview juga itu manusia. Jadi ketika mereka melihat kalau sesuai dengan format, mereka akan tahu bahwa oh ini orang cukup serius untuk memasukin ke sini. Mungkin ada sedikit poin plus di sana, walaupun tidak menjamin jadi 100% keterima ya. Berikutnya pelajari gaya menulis dan terminologi peneliti pada bidang kita. Jadi kalau tadi kita pendidikan SD misalkan. Kita baca artikel-artikel yang fokus ke pendidikan SD. Mereka pakai istilah-istilahnya apa? Kayak misalkan eksperimen, terus perlakuan, intervensi, itu kan bisa macam-macam ya istilahnya ya. Itu disesuaikan. Supaya nanti kalau reviewernya baca, ya, dia bisa tahu, oh ini orang istilah-istilahnya konsisten, dan artinya orang ini sudah baca artikel-artikel yang sejenis. Gaya menulisnya juga sesuaikan. Jadi baca artikel-artikel yang sudah publish, kita baca. Gimana sih cara mereka menulis artikel? Misalkan, oh mereka pakai pola IMRAT, Introduction, Methodology, Result, and Discussion. Pendahuluan, metode, lalu hasil dan pembahasan. Kita ikuti polanya. Begitu. Terus juga yang mungkin perlu diingat lagi, kalau kita di Indonesia kadang punya kebiasaan untuk menulis paragraf secara induktif. Artinya kalimat utama kita itu selalu di belakang. Jadi kita biarkan orang baca dulu satu paragraf, baru kita bilang, oh ini saya intinya mau ngomong ini. Gitu. Itu kalau di artikel ilmiah,
tidak disarankan. Jadi sebaiknya deduktif. Artinya kalimat intinya itu di depan. Jadi kita kalimat inti di depan, baru dijelaskan ke belakang. Begitu. Itu perlu latihan tapi memang. Oke, itu sebelum menulis. Sekarang ketika menulisnya. Nah, ketika menulis, pasti pertama-tama kita perlu bikin pendahuluan. Pendahuluan ini adalah kunci sebenarnya kalau menurut saya. Kunci suksesnya artikel diterima. Kenapa? Karena pendahuluan ini yang pertama dibaca sama orang. Baik reviewer ataupun editor. Mungkin bagi yang nggak tahu, editor itu adalah yang menentukan untuk jurnalnya menerima artikel kita atau tidak. Reviewer itu adalah yang memberi masukan teknis kepada editor. Jadi mereka berdua tuh bekerja sama untuk mengecek apakah kualitas artikel kita itu oke atau enggak sih untuk dipublikasikan. Nah, ketika mereka baca pertama kali, itu mereka pasti baca dari pendahuluan. Dan di pendahuluan itu harus jelas, apa sih urgensi topik kita. Misalkan tadi, yang kita ingin meningkatkan interaksi siswa untuk belajar di kelas online. Kita bisa ambil urgensinya dari COVID. Kita bilang, oh pandemi COVID telah menghalangi gitu kan, telah mengubah struktur pengajaran di dunia gitu kan. Nah, di Indonesia jadi masalah. Kenapa? Karena mungkin di Indonesia kita kan kaget gitu kan. Tiba-tiba harus transisi ke online. Terus ketika berubah ke online, tiba-tiba otomatis kan pengajaran kualitasnya akan sedikit menurun dong, karena beda kan antara offline dan online. Terus juga masih ada efek shock kan pasti, karena sebelumnya itu offline. Gitu. Kita bisa pakai itu untuk urgensi. Setelah itu, kita juga harus menjelaskan perbedaan riset ini dengan riset-riset lainnya secara umum. Apa bedanya riset kita dengan riset orang lain yang sudah pernah ada. Jadi kayak tadi, oh, saya ingin membantu meningkatkan interaksi siswa dengan Slido. Terus saya bilang, sebelumnya sudah ada riset yang coba pakai Quizzes sama Kahoot misalkan. Nah, terus saya bilang, punya saya pakai Slido, beda nih. Kenapa bedanya? Karena misalkan, oh ini lebih mudah dipakai. Misal ya, misal. Atau mungkin ini punya fitur ABC yang tidak dimiliki oleh dua platform lain. Jadi itu dituliskan di situ, di pendahuluan, supaya pembaca tahu, oh ya, ini ada keunikan nih di artikel ini. Dan itu otomatis akan membentuk yang namanya kontribusi. Terakhir, kalau kita ada research question, kita tuliskan, tapi kalau tidak ada, ya sudah, tidak masalah. Kedua, literatur review. Jadi, ini kadang-kadang nyambung sama pendahuluan. Jadi, kadang-kadang ini dimasukkan juga di bagian pendahuluan. Literatur review itu ngapain sih? Intinya, literatur review itu kita bacain artikel orang lain, terus kita rangkum dengan bahasa kita sendiri. Intinya begitu. Kalau pusing, gimana cara ngerangkumnya? Aduh, nggak ngerti gitu kan. Konsepnya gini aja, satu artikel punya orang lain, itu kita rangkum jadi satu buah paragraf. Gitu aja. Gitu. Jadi misalkan kita nemu 5 artikel, ya udah bikin 5 paragraf. Udah. Itu bisa jadi yang namanya literatur review. Tentu kalau mau bagus, ya mungkin harus lebih dirangkum gitu kan. Jadi mungkin harus dicari perbedaan, kesamaan dari artikel-artikel yang sudah kita baca. Tapi kalau untuk pertama-tama, ya udah satu paragraf, satu referensi aja. Udah, itu udah oke. Dan ini tergantung pola artikelnya ya. Kalau misalnya pola artikelnya tadi IMPRAT, jadi introduction, pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi, maka literatur review ini masuk di pendahuluan. Jadi dia gabung di sana. Terus kalau jurnalnya kadang-kadang yang jurnal-jurnal tingkat tinggi, kita perlu literatur review yang besar, yang panjang. Kalau misalkan ngejar yang Scopus dan faktor dampak, itu rata-rata referensinya biasanya sampai 50-60 biji gitu. Itu kenapa? Ya karena mereka mintanya literatur review-nya detail. Kalau kepanjangan bisa dipecah jadi beberapa subsection. Terus metode ini pastikan membahas kontribusi dan research question yang kita punya. Jelaskan juga lingkungan pembelajarannya. Jadi misalkan, oke, kita cobanya di sekolah X. Misalkan, sekolah X, siswanya berapa,
Terus cara pengajarannya seperti apa, misalkan. Oh, kita online, pakai platform yang namanya Zoom, misalkan. Terus tugas-tugasnya seperti apa, itu kita jelaskan semua. Itu masuk metode biasanya. Lalu berikutnya hasil dan diskusi, ini harus relevan dengan research question kita tadi. Jadi kita pengen misalkan mengecek performa siswa dengan Slido. Ya, berarti diskusinya di situ-situ juga ya, tetap di bidang yang sama. Kesimpulan berarti ulasan ulang kontribusi dan rangkuman hasil evaluasinya. Kesimpulan tuh kalau menurut saya dari dulu sampai sekarang isinya pasti 4 ini, gitu, nggak pernah berubah. Jadi pasti ulasan ulang kontribusinya kayak tadi, oh saya ingin meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar online dengan Slido misalnya. Udah, itu kontribusi. Hasil evaluasinya kita rangkum jadi satu paragraf misalkan. Oke, dari evaluasi misalkan kita bilang penggunaan Slido lebih memotivasi siswa misalkan. Berikutnya, batasan risetnya. Kita bilang, oke, ini evaluasinya hanya dicobakan di sekolah X. Mungkin kalau dicoba di sekolah lain, hasilnya bisa beda. Kita nggak tahu juga. Terus yang keempat, rencana riset ke depan. Atau istilah Inggrisnya disebut dengan future work. Ini nggak harus dilakukan, tapi yang penting ada aja. Jadi kita pikirkan kira-kira aja. Misalkan, oh mungkin studinya bisa dicoba ulang ke murid kelas lain, misalkan. Atau yang tingkat lebih tinggi, misalkan dari SD ke SMP. Atau mungkin ke kuliahan, dan seterusnya. Abstrak itu biasanya selalu ditulis paling belakang. Tidak pernah ditulis paling depan. Walaupun di artikel ilmiah itu dia posisinya paling depan. Karena abstrak ini merangkum semuanya. Artinya, kita baru bisa menulis abstrak setelah semuanya selesai. Jadi selalu dibuat terakhir. Sama juga dengan kesimpulan, biasanya abstrak ini komponennya selalu mirip-mirip. Untuk abstrak, pasti selalu terkait masalahnya apa, solusinya bagaimana, terus hasil dari evaluasinya seperti apa. Oke, itu tentang menulis artikelnya ya, dan komponen-komponennya. Sekarang gimana cara menghindari plagiarismenya? Jadi mungkin bagi yang tidak tahu, artikel ilmiah itu tidak boleh isinya sama dengan artikel ilmiah yang lain. Kalau lebih dari batas tertentu, itu dianggapnya plagiarisme atau mencontek. Dan biasanya itu akan kena penalti. Nah, caranya gimana? Pertama, mungkin kalau menurut saya adalah hindari direct quoting, walaupun mungkin dilengkapi referensi. Betul, ini nggak salah, ya sebenarnya direct quoting, itu oke. Jadi kita kasih kutip dua itu loh. Kita ambil tulisan orang, terus kita kasih kutip dua di depan sama di belakang. Nggak salah, karena kita juga kasih referensinya. Tapi tool-tool kayak Turnitin, gitu ya, alat-alat kayak Turnitin, terus misalkan Identicate yang untuk mengecek kesamaan antar dokumen, mereka nggak peduli itu. Mereka cuma tahunya ini sama atau tidak. Jadi bisa jadi malah kita dianggap plagiarisme, padahal nggak, gitu. Dan jeleknya lagi direct quoting adalah gaya penulisannya jadi tidak konsisten. Jadi ketika kita baca, gitu ya, orang baca itu bakal kelihatan tulisannya nggak sesuai gitu. Karena kan kita ngambil tulisan orang lain, kita gabungkan ke punya kita, gitu. Terus berikutnya selalu lakukan paraphrasing. Jadi pakai gaya menulis sendiri, ya. Berikutnya lagi, jangan pernah menyalin tulisan orang lain untuk diubah ke dalam karya sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, oh, saya ambil aja tulisan dia, misalkan satu paragraf gitu ya, terus nanti saya ganti-ganti dikit. Misalkan aktif ke pasif, terus mungkin kata-katanya diganti dikit. Itu sebaiknya jangan, karena biasanya nanti ujung-ujungnya akan tetap dianggap sama. Jadi itu tidak baik juga. Terus berikutnya, catat dan simpan setiap sumber referensi, setiap kali mengadopsi ide, karena takutnya lupa, gitu ya. Dan ini bisa menggunakan file Excel kalau mau. Tapi kalau misalkan mau simple, pakai Word atau Notes juga oke, nggak masalah. Akui semua sumber kalau memungkinkan, bahkan mungkin kalau ada yang namanya komunikasi personal. Jadi komunikasi ya yang tidak tertulis dalam artikel ilmiah.
Berikutnya, jika membahas satu topik yang sama dalam berbagai tulisan, mungkin coba cari sudut pandang yang bervariasi. Jadi jangan sama terus. Karena kalau sama terus, kemungkinan cara penulisan kita bakal sama dan akan terdeteksi sebagai plagiarisme terhadap diri sendiri. Loh, kok plagiarisme terhadap diri sendiri itu salah, gitu kan? Itu salah juga karena ya tetap anggapannya tidak adil, ya karena kita menggunakan tulisan yang sama untuk beberapa publikasi. Oke, terus berikutnya banyak membaca referensi topik terkait untuk memperkaya cara penyampaiannya. Jadi, kita harus banyak baca, mau tidak mau, untuk bisa menulis artikel ilmiahnya. Oke, seperti itu, ya. Jadi, itu terkait tentang artikel ilmiah dan komponen-komponennya, lalu juga bagaimana cara menulisnya. Tentu, yang paling penting adalah kita harus banyak membaca artikel ilmiah, lalu kita coba terapkan gaya menulisnya dari sana. Oke, nah seperti tadi yang saya bilang, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bisa masuk ke slido.com, lalu diklik masukkan angka 921303. Tapi kalau mungkin ribet, bisa juga nanti via chat, jadi itu tidak masalah. Oke, kalau begitu dari saya cukup dulu materinya. Saya akan serahkan kepada Ibu Anis berikutnya untuk materinya yang fokus ke PTK. Ya. Oke, silakan Bu Anis, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Oscar. Kita paralel aja ya. Tapi sebelumnya saya coba ini tes suara dulu. Apakah para peserta sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Ibu. Alhamdulillah, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga para peserta dan juga kita semua yang berada di Zoom ini ya senantiasa diberikan kesehatan dan alhamdulillah ya walaupun di hari Sabtu tetapi para guru yang ada di KKG Gugus Pangeran Antasari ini masih tetap semangat untuk menimba ilmu ya. Pertama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Mariana ya selaku ketua dari KKG Gugus Pangeran Antasari yang sudah mengundang kita dari Cyber Educator ini untuk berbagi atau sharing dengan guru-guru di sana. 2 kali online ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa offline kita Bu. Ya, kalau Pak Oscar mungkin ini yang kedua kali, kalau saya baru pertama kali ya. Jadi nanti insya Allah nanti kita akan saling sharing aja. Baik Bapak Ibu, terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Oscar bahwa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada penelitian tindakan kelas ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Mudah-mudahan jaringannya bisa tetap stabil nih ya sampai nanti dengan akhir acara. Sudah terlihat slide-nya Bapak Ibu? Mungkin nanti panitia boleh membagikan slide ini ke para peserta setelah kegiatan berakhir ya. Oke, baik, saya mulai saja. Ini materi saya terkait penelitian tindakan kelas. Sebelumnya saya juga izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrisyah, tapi biasa dipanggil dengan Ibu Anis ya. Mungkin kalau yang belum lihat wajahnya disangkanya tuh bapak-bapak gitu. Dan saya udah nggak heran itu deh. Bapak Andrisyah gitu ya, tapi ternyata seorang ibu gitu, perempuan. Nah, jadi sebetulnya nama panggilannya cukup dipanggil dengan Ibu Anis. Saya juga tergabung dalam Asosiasi Cyber Educator Indonesia yang memang dibawahi oleh Ibu Dina, dan selain bergabung di asosiasi ini, aktivitas saya juga sebagai dosen di IKIP Siliwangi, Bandung. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin coba bertanya kepada Bapak Ibu semua ya, boleh dituliskan dalam kolom chat. Dari sekian peserta yang ada, siapa yang pernah melakukan penelitian tindakan kelas ini? Boleh ditulis di chatnya belum atau pernah gitu, seperti itu. Silahkan.
Berapa banyak yang memang sudah pernah melakukan penelitian terkait penelitian tindakan kelas ini? Ya, di sini kurang lebih ada 30 peserta ya, atau mungkin kurang dari 30 nih, karena kita bersatu dengan panitia. Kira-kira dari 28 atau 29 peserta yang sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas, itu siapa saja boleh dituliskan di kolom chat. Silahkan ditulis, pernah waktu PPG, kata Bu Desi. Pernah, kata Bu Seli, pernah. Wah, kata Mas Dalina ya, tapi saat kuliah. Nah, berarti udah nggak asing lagi nih ya. Udah ada beberapa yang memang sudah pernah membuat penelitian tindakan kelas ini. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Oke, sudah cukup ya. Pernah Bu, Sapi saat Mas kuliah semester akhir. Ya, baik. Terima kasih yang sudah merespon pertanyaan di kolom chat tadi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat adalah apa sih penelitian tindakan kelas itu, atau kita sebut PTK, atau mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh bahasa kerennya Action Classroom Research ya, Action Classroom Research. Nah, jadi PTK ini adalah penelitian tindakan yang memang dilaksanakannya itu di kelas ya, ketika pembelajaran itu berlangsung. Jadi memang kebanyakan dilakukan oleh para guru, baik itu guru dari jenjang anak usia dini, jenjang sekolah dasar, atau mungkin sampai dengan jenjang sekolah menengah atas ya, karena memang tindakan yang dilakukannya itu pada saat pembelajaran berlangsung, otomatis itu kebanyakan dilakukan oleh guru. Nah, selain itu juga PTK ini adalah kegiatan ilmiah yang mencermati proses keberlangsungan tindakan ya. Karena kegiatan ilmiah otomatis menggunakan metode ilmiah juga gitu ya. Baik itu dengan mencermati perencanaannya, kemudian mencermati pelaksanaan, dan juga mencermati dampak serta hasilnya. Ini menurut Profesor Suharsini Arikunto. Kemudian, apa sih manfaat penelitian tindakan kelas yang kita lakukan gitu ya? Kenapa saat ini guru-guru dituntut untuk bisa melakukan penelitian tindakan kelas, apalagi mungkin para ASN ya, atau mungkin pegawai negeri yang dituntut untuk kenaikan pangkat ini harus membuat PTK gitu, atau tuntutan guru sertifikasi atau yang lainnya. Nah, jadi manfaat PTK ini untuk guru itu yang pertama adalah pastinya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita ya. Yang namanya melakukan pengajaran atau pembelajaran pastinya akan ada inovasi-inovasi baru yang memang perlu kita terus adaptasi dengan inovasi-inovasi baru tersebut. Nah, maka dari itu dengan melakukan PTK ini kita akan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran kita sebagai guru ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mengembangkan profesionalitas ya, di mana kita sebagai guru tahu nih bahwa ada 4 kompetensi guru yang harus kita kuasai ya, yaitu kemampuan kompetensi kepribadian, kemudian sosial ya, kemudian kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Nah, ini dengan melakukan PTK juga sebagai pengembangan dari kompetensi profesional kita sebagai guru. Dan pastinya guru juga akan menjadi lebih percaya diri ketika nanti memang dia sudah melakukan penelitian ini, menemukan hal-hal yang baru, menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, sehingga menjadi lebih percaya diri ketika melakukan pengajaran kepada siswanya. Dan yang pastinya berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, apa manfaat yang untuk pelajar atau untuk peserta didik kita? Nah, yang pastinya dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau perkembangan kemampuan diri anak didik ya, dan sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik, karena kita di sini guru hanya sebagai fasilitator gitu, di mana setiap
belajar anak itu pastinya unik ya. Mereka mempunyai karakteristik belajar yang masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut ya. Dan manfaat PTK yang lain pastinya adalah untuk institusi atau tempat mengajar kita ya, dengan gurunya aktif nih melakukan PTK atau senantiasa mengupgrade ilmu pengetahuannya dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini, pastinya akan meningkatkan kualitas dari guru atau mungkin SDM dari institusi tersebut ya. Jadi bisa meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan bagi siswa atau anak didiknya dan juga bagi guru. Dan institusi di sini tidak hanya lembaga atau sekolah kita saja ya, tetapi bisa juga berimbas kepada dinas pendidikan terkait ya. Nah, jadi kan nanti ketika dievaluasi mungkin ya, disupervisi dari atas, wah ternyata guru-guru yang ada di kecamatan apa nih Bu Seli atau Bu Dina? Landasan Ulin, Bu. Landasan Ulin ya. Ternyata guru-guru SD yang ada di Kecamatan Landasan Ulin ini memang mempunyai kompetensi yang sangat bagus gitu karena memang sering melakukan penelitian tindakan kelas ini ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya siapa saja pihak yang terkait dalam PTK ini? Pastinya guru ya, guru sebagai peneliti dan juga siswa sebagai subjek dari penelitian tersebut. Nah, ini adalah sebagai contoh-contoh permasalahan yang bisa kita angkat dalam penelitian tindakan kelas ya. Bisa dilihat dari sisi siswanya, kemudian atau gurunya atau mungkin dari materi yang kita ajarkan. Misalnya dari sisi siswa, apa saja sih permasalahan yang biasa dihadapi oleh siswa ini? Oh, ternyata masih rendahnya hasil belajar siswa nih dalam pelajaran apa? Kan banyak ya, misalnya pelajaran IPA atau matematika atau pelajaran yang lain. Nah, itu nanti karena apa? Kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Atau mungkin rendahnya minat belajar, rendahnya keaktifan belajar siswa, atau masih rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa di kelas kita nih. Nah, dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi ini adalah contoh permasalahan dari sisi siswa ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari guru kira-kira apa? Misalnya terkait penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang kita lakukan. Nah, apakah strategi pembelajaran atau metode diskusi nih misalnya yang kita gunakan selama ini kira-kira dapat memotivasi siswa nggak sih seperti itu? Kalau misalnya belum berarti kan itu masalah ya yang ada di kelas kita misalnya. Atau dari sisi penggunaan media pembelajaran. Nah, selama ini kita menggunakan media pembelajarannya apakah masih yang monoton, konvensional, atau masih itu aja, sementara perkembangan teknologi ini sekarang sudah sangat cepat ya. Nah, jadi bisa juga dituntut kita menggunakan teknologi dalam media misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara menyampaikan materi kita materi dalam pembelajaran atau cara kita mengevaluasi atau bahkan masalah yang terjadi pada guru bisa saja terkait kedisiplinan guru dalam mengajar. Nah, ini nanti butuh kontribusi dari pimpinan atau kepala sekolah juga ya bagaimana mendisiplinkan guru-gurunya dalam proses mengajar tersebut. Nah, kalau dari sisi materi ini ya, jenis dan kesulitan materi pelajaran, urutan dalam penyajian materi, atau mengorganisasikan materi dan konsistensi dalam materi tersebut ya. Jadi ini sekali lagi hanya sekedar contoh, Bapak Ibu masih bisa mengembangkan atau mungkin melihat langsung kira-kira permasalahan yang terjadi di lapangan atau di kelas Bapak Ibu sendiri itu apa seperti itu. Nah, kemudian ini adalah karakteristik dari penelitian tindakan kelas ya, di mana yang pertama itu inquiry. Maksudnya adalah bahwa PTK ini itu berangkat dari permasalahan pembelajaran yang real ya, yang dihadapi oleh guru dan siswa. Jadi memang permasalahannya memang yang nyata, tidak dibuat-buat ya. Tujuannya untuk apa? Pastinya untuk memperbaiki permasalahan itu secara langsung ya terkait memperbaiki pembelajaran.
Dan karakteristik PTK yang berikut adalah reflektif, ya, di mana penelitian ini melalui refleksi diri, ya, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Diperlukan dari kita juga untuk bisa merefleksi apa aja sih yang udah kita lakukan dalam mengajar, apa kekurangannya. Jadi kita melakukan refleksi diri dari ketika kita melakukan PTK tersebut. Dan kolaboratif di sini maksudnya adalah mengupayakan perbaikan proses atau hasil pembelajaran ini tidak dilakukan sendiri oleh guru, tetapi bisa berkolaborasi dengan guru lain atau kita sebut sebagai teman sejawat, ya, bisa juga dengan kepala sekolah. Dan berikutnya ini saya coba membandingkan, ya, komparasi antara penelitian tindakan kelas dengan yang bukan atau non-PTK. Kalau tadi Pak Oscar di awal menyampaikan tips publikasi secara umum, ya, otomatis kan jenis penelitiannya itu tidak hanya PTK. Nah, maka dari itu saya coba ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu apa sih bedanya PTK dengan penelitian yang lain gitu, penelitian yang lainnya. Nah, di sini yang pertama adalah dari sisi peneliti, kalau PTK itu pasti tadi, ya, yang melakukan itu adalah guru, ya. Sedangkan kalau non PTK, ya, bukan penelitian tindakan kelas, itu yang melakukan adalah pihak luar. Pihak luar tuh siapa, ya? Bisa jadi mungkin dosen atau peneliti atau mungkin pejabat-pejabat struktural yang ada di di departemen-departemen yang memang membutuhkan melakukan penelitian seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rencana penelitian. Nah, pastinya karena PTK ini dilakukan guru, rencana penelitiannya ini juga pastinya dibuat oleh guru. Sedangkan yang bukan PTK itu dibuat oleh peneliti, ya. Kemudian permasalahan ini muncul dari mana, ya? Kalau PTK itu pastinya permasalahan itu muncul dirasakan oleh guru itu sendiri. Pernah nggak sih, Bu, selama beberapa tahun nih, pastinya udah puluhan tahun, ya, ibu-ibu di KKG Gugus Pangeran Antasari ini mempunyai pengalaman belajarnya. Pernah mengalami ini nggak, kendala atau masalah, Bu, dalam mengajar kira-kira? Sering, ya, sering Bu Dina, ya. Baik itu mungkin dari kitanya, atau mungkin dari siswanya, atau mungkin dari sisi materinya nih kira-kira gimana sih. Nah, pasti itu pernah, ya, kita sebagai guru merasakan kendala atau masalah itu muncul, ya. Itu adalah ciri dari PTK. Kemudian kalau yang non PTK itu biasanya masalahnya tidak selalu dirasakan oleh si peneliti ini, bisa juga dirasakannya oleh pihak luar. Misalnya nih, dalam kondisi pandemi seperti ini, semua orang pasti merasakan adanya lost learning, ya. Ada pembelajaran yang hilang nih dan selama pandemi ini, di mana anak dan guru itu tidak bisa berinteraksi secara langsung. Nah, itu kan tidak hanya kita guru yang merasakan, tetapi juga peneliti atau mungkin orang tua itu bisa merasakan adanya lost learning ini nih selama 2 tahun pandemi. Nah, itu bisa dilakukan penelitian oleh para peneliti. Kira-kira apa ya untuk mengatasi terjadinya lost learning ini, ya, seperti itu. Berikutnya adalah ciri utama di mana PTK ini memerlukan tindakan perbaikan yang berulang, ya. Maka dari itu nanti kita akan membahas siklus, ya. Kalau PTK itu ada ciri khasnya, ada kata-kata siklus, ya. Sampai di siklus berapa penelitiannya itu dilakukan. Itu di PTK. Tetapi kalau di non-PTK belum tentu ada perbaikan. Maksudnya gini, ketika seorang peneliti itu membuat penelitian, kemudian dirasa penelitian ini ternyata masih banyak nih kekurangannya. Mungkin pada saat itu dia belum tentu melakukan perbaikan, tapi hanya memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan tuh apa. Nah, bisa jadi penelitian yang direkomendasikan itu dilakukan nanti oleh peneliti yang lain gitu. Tetapi kalau PTK itu tindakan perbaikan yang berulang maksudnya adalah
kita lagi nih guru ya sebagai peneliti yang memang melakukan tindakan perbaikan tersebut. Nah, di sini kemudian peran guru itu pastinya sebagai peneliti dan kalau dari non-PTK itu sebagai objek penelitian. Kalau tempat penelitian itu sama-sama bisa dilakukan di kelas ya, atau kalau yang non-PTK itu mungkin tidak hanya di kelas ya, tapi bisa juga di suatu wilayah gitu, mungkin peneliti tersebut ingin melakukan penelitian etnografi misalnya terkait pola asuh di daerah di Kalimantan, nah itu bisa saja ya, jadi tidak terbatas hanya kelas kalau non-PTK. Nah, kemudian untuk proses pengumpulan data, PTK ini dilakukan oleh guru, tapi bisa juga dibantu dari pihak luar. Tapi kalau non-PTK ini dilakukan oleh peneliti, ya. Dan hasil penelitian kalau PTK pastinya bisa dimanfaatkan langsung oleh guru, tetapi kalau non-PTK menjadi milik peneliti, ya. Dan belum tentu bisa dimanfaatkan oleh guru, tergantung topiknya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini prinsip PTK menurut Suarsimi Arikunto bahwa dalam melaksanakan PTK ini yang pertama kegiatannya harus nyata dan dalam situasi rutin ya, memang pengajaran itu kita lakukan secara rutin. Kemudian adanya kesadaran diri dari kita sebagai guru untuk memang ketika memang sudah merasakan adanya masalah tersebut, ingin untuk memperbaiki kinerja atau mungkin diharapkan kita sebagai guru mempunyai self-regulated learning yang memang bagus ya ketika mengelola kemampuan belajar mandiri kita sebagai guru. Nah, kemudian SWOT ya, analisis SWOT ini sebagai dasar berpijak. Maksudnya adalah kalau SWOT ini kan akronim dari strength ya atau kekuatan, kemudian W-nya itu weakness atau kelemahan, dan opportunity itu peluang, dan threats atau ancaman. Jadi analisisnya SWOT ini dari kedua belah pihak yaitu guru dan siswa ini untuk dasar sebagai pijakan seperti itu. Dan mengupayakan empiris juga upaya empiris dan sistematik serta mengikuti prinsip SMART dalam perencanaan. Nanti saya akan bahas apa itu SMART ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah PTK. Ya, kalau tadi saya menggambarkan tentang apa itu PTK, karakteristik, perbedaan dengan PTK dengan penelitian yang lain, di sini kita sudah mulai masuk apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian tindakan kelas ya. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis masalah ya. Sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita lakukan hal pertama tersebut dulu ya, misalnya mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Ada apa sih di kelas kita? Ada permasalahan apa di kelas kita? Oh, ternyata kok minat belajar di kelas aku kok nggak sama ya dengan minat belajar yang ada di kelas B misalnya. Kenapa gitu? Kenapa hal ini terjadi? Nah, berarti kan guru berusaha tuh untuk mencari solusi. Nah, kira-kira bagaimana ya yang harus saya lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar atau minat belajar anak pada mata pelajaran ini nih, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita lakukan identifikasi dan analisis masalah dulu. Kemudian setelah itu barulah kita merumuskan rencana ya dengan merancang apa yang akan kita lakukan, kemudian menetapkan tindakan di sini baik itu tindakan untuk guru atau untuk siswa ya, dan untuk siswa maksudnya. Kemudian yang berikutnya melaksanakan pengamatan atau pengumpulan data. Nah, di sini pengumpulan datanya bisa melalui observasi, kemudian mungkin menyiapkan pedoman wawancara atau form berupa tes ya, seperti itu. Kalau anak SD mungkin udah bisa dengan dikasihkan form berupa tes atau isian. Nah, kemudian setelah melaksanakan pengamatan, barulah kita melakukan refleksi ya, atau analisis, kemudian menarik kesimpulan, dan kira-kira setelah itu sudah selesai sampai refleksi, butuh tindakan berikutnya tidak, seperti itu ya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini nih Bu. Ya,
Ini adalah model penelitian tindakan kelas menurut Chemis and McTaggart ya, di mana tadi yang pertama kan kita melakukan identifikasi dan analisis masalah dulu. Setelah udah nemuin masalahnya, kita membuat rencana ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan nih dalam perencanaan ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah itu kita lakukan tindakan ya, tindakan yang ditujukan untuk guru maupun siswa. Nah, kemudian setelah itu dilakukan observasi nih dari tindakan yang kita lakukan. Kira-kira tadi pencapaiannya seperti apa ya? Apakah sudah mencapai hasil yang diharapkan atau belum? Nah, kita lakukan refleksi di sini. Oh, ternyata ketika kita melakukan refleksi, oh ternyata pada tindakan yang pertama tadi, ternyata siswa masih belum belum terlihat deh minat belajarnya, karena mungkin bisa jadi media yang kita gunakan kurang menarik, atau mungkin suara kita dalam menyampaikan pembelajaran ini masih kecil, atau mungkin posisi duduk anak yang memang penataannya itu masih kurang tepat, seperti itu. Itu kita melakukan refleksi di sini. Setelah melakukan refleksi, oh kan kita ngerasa belum maksimal nih, belum tercapai. Maka dari itu kita lakukan siklus yang kedua, yaitu lanjut lagi ke siklus kedua, dimulai dari membuat perencanaan yang direvisi, ya, yang pastinya tidak sama dengan siklus 1. Terus berputar lagi nih, dari rencana yang udah direvisi, kita lakukan tindakan, kita lakukan observasi lagi, dan kita lakukan refleksi lagi. Nah, nanti kalau dirasa udah 2 siklus, masih belum tercapai apa yang kita harapkan, boleh sampai 3 siklus atau 4 siklus ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Tetapi kalau PTK ini minimal dilaksanakannya sebanyak 2 siklus. Ya, dengan alur yang seperti ini, ya, melakukan perencanaan, tindakan, observasi, kemudian melakukan refleksi. Ya, ini adalah model penelitian tindakan kelas menurut Chemis and McTaggart ya. Tapi ada juga yang menurut Carl-Lewin. Nah, ini bentuknya seperti ini, tapi intinya sama. Siklus PTK menurut Carl-Lewin ini sama, intinya meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Ya, jadi ada empat tahapan ini. Nah, sekarang kita masuk ke per poinnya tadi ya. Kan tadi langkah-langkah PTK yang pertama identifikasi dan menganalisis masalah. Yang kedua adalah merancang perencanaan. Nah, bagaimana merancang perencanaan ini? Nah, ini adalah prinsip dalam membuat perencanaan yang tadi saya bilang ya, harus SMART. Ya, SMART itu maksudnya adalah specific, manageable, atau measurable, dan acceptable atau achievable, realistic, dan time bound. Nah, maksudnya adalah ketika kita membuat perencanaan itu harus spesifik, maksudnya jelas, tertentu, khusus masalahnya apa yang dan untuk menanganinya tuh nanti seperti apa. Ya, kemudian manageable. Nah, nanti dalam membuat perencanaannya itu pastinya memang perencanaan yang kita buat itu nanti bisa dilaksanakan atau dapat diukur juga gitu ya. Jangan sampai perencanaannya bagus sekali sampai-sampai kitanya tapi tidak mampu menggapainya atau melaksanakannya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Kemudian pastinya juga dapat diterima atau dapat dicapai ya, maksudnya diterima oleh siswa ya dalam hal perencanaan yang kita buat itu seperti itu. Kemudian realistik, sesuai kenyataan ya, tidak dibuat-buat, yang memang sesuai kebutuhan juga ya di kelas atau mungkin kebutuhan siswa. Dan time bound atau waktu ya, waktunya ini dibatasi ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas. Maka dari itu diperlukan juga jadwal dari penelitian atau schedule ya. Nah, tadi kalau saya katakan salah satu ciri dari PTK ini minimal dilakukan 2 siklus. Nah, 1 siklus itu minimal Bapak Ibu bisa dengan kita lakukan 3 kali pertemuan. Ya, jadi kalau 2 siklus berarti selama 6 kali pertemuan.
6 kali pertemuan berarti bisa jadi 6 rancangan ya, 6 rancangan pembelajaran dengan tindakan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi perencanaan, kita lakukan tindakan. Nah, jadi dari tindakan ini itu berupa model atau cara yang baru ya. Apa namanya biasanya tindakan ini dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Nah, kemudian untuk pengamatan atau observasi, di sini pengumpulan informasi yang akan dipakai untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan ini telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Nah, pengamatan dapat berupa pengumpulan data ya, yang seperti saya katakan tadi bisa pakai observasi, tes, kuesioner, atau lain-lain. Atau mungkin Slido yang tadi Pak Oscar infokan itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya. Nah, setelah itu kita melakukan tindakan, barulah kita melakukan refleksi atas tindakan tersebut ya, untuk mengetahui apa yang masih kurang nih dalam pelaksanaan tindakan yang kita lakukan. Kemudian hasil refleksi yang digunakan ini untuk melaksanakan perbaikan di tahapan siklus berikutnya seperti itu ya. Nah, itu gambaran sedikit terkait PTK ya. Kalau tadi saya lihat di chat ternyata sudah bukan hal asing lagi buat guru-guru di Gugus Pangeran Antasari. Ternyata ada beberapa yang sudah melakukan juga, Bu Fatul. Ini sebetulnya hanya merefresh ya, merefresh pengetahuan kita terkait PTK. Nah, sekarang bagaimana dari PTK itu kita membuat artikel. Nah, jadi artikelnya berbasis PTK kita nih. Nah, tadi sebetulnya hampir sama nih dengan Pak Oscar ya, ketika kita membuat artikel ilmiah, pola yang biasanya ada dalam artikel itu adalah meliputi ini nih, judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini adalah pola umum ya yang biasa ada dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, sekarang kalau dari judul, nah kalau judul PTK ini mungkin agak berbeda dari penelitian yang lain ya. Kalau judul PTK ini biasanya lengkap sekali ditulisnya, meliputi unsur 5W plus 1H. Ya, jadi what, who, where, when, why, dan how, bagaimana melakukannya. Jadi ketika what itu apa nih yang akan kita tingkatkan, kemudian siapa ini biasanya siswa ya yang menjadi sasaran kita. Kemudian where, di mana penelitian ini dilakukan, kapan, tahun ajaran berapa ya, atau semester berapa kita melakukan penelitian ini ya, karena pastinya bisa saja penelitian yang sama tetapi dilakukan di tahun yang berbeda seperti itu. Kemudian why, mengapa kita melakukan ini? Nah, pastinya itu berdasarkan identifikasi atau analisis masalah yang sudah kita lakukan di awal. Nah, ini adalah beberapa contoh judul penelitian tindakan kelas ya. Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sains melalui pendekatan inquiry di kelompok A, TK Bakti Mulia Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, di sini sudah jelas siapa, who-nya siapa. Oh, ternyata kelompok A, yaitu anak usia dini mungkin yang usia 4-5 tahun. Where, di mana? Dilakukannya di TK Bakti Mulia Pondok Indah Jakarta Selatan. When? Kapan penelitian itu dilakukan? Yaitu di tahun 2015. Why? Ya, what? Apa yang dilakukan dalam penelitian itu? Ya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. How? Bagaimana meningkatkannya itu? Ternyata dengan melalui pendekatan inquiry. Ya, jadi ini judul-judul ini meliputi unsur yang tadi ya, 5W plus 1H itu kalau untuk judul PTK. Nah, ini untuk yang lainnya nanti bisa dibaca lagi ya. Misalnya penerapan model pembelajaran visual. Berarti what-nya ini adalah model pembelajaran visual auditorial dan kinestetik. Why? Oh, ini how-nya. Jadi
untuk mengatasi hasil belajar siswa yang mungkin yang masih menurun. Terus dilakukannya di mana nih? Di SDN Gudang Kopi. Kemudian di sini tidak dicantumkan tahunnya, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah judul, kita masuk ke abstrak. Nah, tadi di Pak Oscar juga sudah dijelaskan apa yang harus ada di abstrak tersebut. Biasanya kalau abstrak itu dibuatnya di akhir, tapi kadang-kadang juga dibuatnya di awal ya. Tapi yang betul yang di akhir ya Bu ya, setelah memang semua sudah kita lakukan. Dan di mana abstrak itu meliputi 5 unsur ini. Ada latar belakang, tujuan penelitiannya, metode, kemudian hasil atau temuan dari penelitian kita, dan kesimpulan atau rekomendasi. Nah, ini adalah contoh abstrak yang bisa kita coba cermati, di mana kalimat yang kuning ini kalau kita baca ini merupakan latar belakang. Ya. Kemudian yang kalimat yang hijau ini sebetulnya adalah tujuan. Ya, tujuan dari penelitian tersebut. Dan yang kalimat yang berwarna pink ini adalah metode. Ya, metode yang digunakan dalam Gudang Kopi kelas 1 tahun ajaran 2015 ini sebanyak 25 siswa. Instrumen ini menggunakan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berwarna biru ini menggambarkan tentang hasil. Dan yang berwarna putih, kalimat yang berwarna putih itu adalah kesimpulan. Ya, jadi cukup dengan 5 unsur ini kita sudah bisa membuat abstrak. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan itu terdiri dari misalnya paragraf pengantar, kemudian bisa juga paragraf yang terkait topik ya atau variabel penelitian kita, kemudian nanti ditambah paragraf terkait permasalahan ya atau state of the art ya, maksudnya kebaharuan dari penelitian yang kita lakukan. Mungkin bisa saja nih sama-sama meneliti tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis. Oh, kalau yang si A menelitinya melalui pendekatan inquiry. Oh, tapi kalau misalnya si B ini bisa saja dengan metode yang lain nih dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, itu kan merupakan kebaruan ya atau state of the art. Nah, kemudian tujuan penelitiannya apa dan urgensi penelitian. Kalau untuk membahas ini sepertinya waktunya khusus ya Bu Fatul ya. Jadi ini hanya menyampaikan clue-cluenya saja. Nah, kemudian di metode kita membahas di sini memasukkan rancangan penelitian ya. Pastinya metodenya menggunakan metode penelitian tindakan kelas ya. Terus memasukkan juga subjek, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian yang digunakannya apa dan teknik analisis data yang digunakannya tuh nanti menggunakan apa seperti itu. Nah, dan untuk hasil dan pembahasan, untuk di PTK ini bedanya ini kita menjabarkan ada berapa siklus yang kita gunakan ya. Kalau 2 siklus berarti kita mendeskripsikan dulu nih siklus pertama yang kita lakukan apa, mulai dari perencanaan, tindakan, kemudian observasi dan juga refleksi. Kemudian di siklus 2 apa yang kita lakukan. Nah, terkait langkah-langkah tadi juga ya, itu kita deskripsikan. Nah, nanti baru di pembahasan kita bahas apakah ada peningkatan dari mulai prasiklus, siklus 1 hingga siklus kedua. Nah, ini dibahasnya di pembahasan. Selanjutnya kesimpulan ya, di mana kesimpulan ini pastinya harus bisa menjawab tujuan dari penelitian kita dan harus merujuk juga pada temuan-temuan yang dibahas ya. Barangkali ketika kita melakukan tindakan ada temuan-temuan yang memang unik ya yang bisa kita tuliskan dalam kesimpulan tersebut dan sampaikan rekomendasi atau saran atau implikasi untuk penelitian yang berikutnya kira-kira seperti apa. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, mungkin saya mengakhiri dengan kata-kata ini, dengan kalimat ini ya Bu ya. Sama-sama kita coba renungkan bahwa kita sebagai guru ya, dengan belajar kita bisa mengajar ya. Dengan mengajar maka kita bisa belajar. Ya, semoga Bapak Ibu guru tetap semangat menjadi pembelajar sejati karena kita tidak tahu Bapak Ibu yang
doa anak murid kita yang mana yang nantinya akan menghantarkan kita ke surga. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan. Boleh. Peserta bisa. Oh, ini sudah ada di slide. Oh, ada Ya. pertanyaan. Oke, jadi nanti di sini mungkin kan karena sebenarnya topik saya sama Bu Ani sama ya kurang lebih ya. Jadi kita akan coba jawab masing-masing ya dari sisi masing-masing gitu ya. Jadi nanti saya jawab, terus nanti mungkin Ibu Anis akan menambahkan dari sisi PTK seperti apa gitu. Begitu ya Bu Anis ya? Baik Pak Oscar. Oke. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tadi ya bisa coba buka slido.com lalu ketikkan kodenya 921303 ya. Nanti di situ bisa langsung tulis pertanyaan. Dan di situ juga rencananya kita akan ada survei juga sedikit, tapi ya itu nanti aja di belakang. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama saya bacakan dulu ya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalan saya Devsi Anggriadi dari SD Alam Muhammadiyah. Izin bertanya, apakah pembuatan abstrak harus ada kata kunci? Nah, kalau dalam riset pada umumnya, kita biasanya ada kata kunci. Jumlahnya cuman bisa bervariasi, tapi biasanya sih minimal 3, terus maksimum biasanya kadang-kadang 6. Itu biasanya kalau di kita. Kalau dari PTK mungkin Bu Anis bisa bantu jawab. Iya, sama Pak Oscar, di PTK juga seperti itu ya. Abstrak itu membutuhkan kata kunci. Nah, ini maksudnya adalah untuk memudahkan kita mencari penelitian nanti yang terkait atau topik penelitian kita tuh terkait apa sih? Kayak misalnya tadi peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui pendekatan inquiry untuk anak kelompok A. Nah, berarti kata kuncinya itu kita bisa menggunakan 3 kata kunci nih Pak Oscar. Ada kemampuan berpikir kritisnya, atau mungkin metode inquiry-nya, dan satu lagi usia kelompok anak usia dini. Nah, jadi kalau misalnya nanti ketika kita searching terkait artikel yang akan kita jadikan referensi, tinggal ketikkan kata kunci pasti itu akan muncul. Jadi diharapkan memang membuat ya ada kata kuncinya ya setiap abstrak. Seperti itu Bu Desi. Anggraini, terima kasih sudah melayangkan pertanyaan. Ya, jadi kata kunci itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya supaya mudah dicari nanti ke depannya, gitu. Jadi sama pembaca lain, kalau pengen tahu nih tentang konteks, misalkan tadi pendidikan SD, dia cari kata kuncinya pendidikan SD, gitu. Jadi itu akan membantu untuk mempermudah pencarian. Oke, itu berarti pertanyaan pertama, berarti sudah, semoga terjawab. Maka sekarang pertanyaan kedua, bagaimana menemukan dan menentukan artikel yang sesuai yang akan dijadikan referensi? Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi umum, ya riset pada umumnya, kita biasanya harus mencari topiknya apa nih? Topiknya apa dan itu harus spesifik. Jadi misalkan nih, kalau tadi kita inginnya fokusnya ke SD, berarti sekolah dasar itu adalah salah satu kata kunci yang akan kita coba cari di Google. Nah, Google-nya juga kita pakai Google yang khusus, yaitu biasanya sih kalau di kita, itu namanya Google Scholar, atau di Indonesia kan dengan Google Cendekia, kalau tidak salah namanya. Ya. Jadi di situ tinggal masukkan, kira-kira aja, kata kuncinya apa aja sih, misalkan tadi sekolah dasar, terus tadi misalkan, anggaplah saya ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis, misalkan. Jadi di situ masukkan kata kunci pemikiran kritis, misalkan. Lalu misalkan anggaplah ada hubungan lagi dengan Slido, saya tambahkan lagi Slido. Lalu di search, dicoba dicari, nanti akan keluar beberapa artikel. Dan itu nanti mulai bisa dilihat satu persatu. Cara tahunya gimana? Kalau itu relevan atau enggak dengan kita. Nah, ini biasanya kalau saya pribadi, saya baca judul sama abstrak dulu. Begitu sudah judul sama abstrak saya lihat, oh kayaknya masih nyambung, baru saya baca lebih detail. Tapi ya itu pribadi ya, cara saya pribadi. Begitu. Itu kalau dari riset secara umum. Nah, mungkin silakan kalau Ibu Anis dari sisi PTK gimana, Bu? Hampir sama mungkin ya ketika kita mencari referensi, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Oscar, itu kita bisa melalui Google Scholar atau Google Cendekia atau ResearchGate ya, atau mungkin melalui aplikasi lain ya. Nah,
bagaimana untuk mencari referensinya. Nah, kita tentukan dulu kata-kata kuncinya. Seperti misalnya tadi peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui pendekatan inquiry. Nah, berarti kita kan mau cari tuh apa saja sih penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait kemampuan berpikir kritis ini. Nah, kita bisa ketikkan kata kuncinya misalnya pentingnya kemampuan berpikir kritis. Ketikkan kata kunci tersebut di Google Scholar, nanti search, kemudian nanti di situ kita bisa memfilter juga ya Pak Oscar ya, artikel atau referensi yang kita mau cari itu berapa tahun ke belakang. Nah, apakah kita mau filter dari 5 tahun ke belakang? Nah, berarti nanti tinggal diketikkan tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Lebih enaknya mungkin kita praktek langsung sih nanti ya seperti itu. Jadi, tapi awal-awalnya pasti memang agak sulit, tapi dibutuhkan latihan agar teman-teman terbiasa. Nah, setelah itu misalnya tadi sudah cari artikel 5 atau 4 sampai 5 artikel terkait kemampuan berpikir kritis, kemudian yang berikutnya misalnya tadi kita mau melakukan pendekatan mengatasinya dengan pendekatan inquiry nih. Apa sih tentang inquiry itu? Nah, kita bisa juga mengetikkan kata kunci tersebut untuk mencari referensi ya, baik itu definisi dari inquiry, kemudian kira-kira tahapan-tahapan dalam melakukan pembelajaran inquiry itu apa, kemudian kelebihan dan kekurangan dari inquiry itu apa. Nah, itu tinggal diganti-ganti saja kata kuncinya untuk mencari referensi itu. Dan kemudian yang terakhir, karena tadi target kita adalah anak usia dini, misalnya ya, anak usia dini atau anak sekolah dasar, karakteristik belajar anak usia tersebut itu apa saja sih ya terkait kemampuan kognitifnya atau kemampuan berpikir kritisnya nanti kita kaitkan seperti itu saja mungkin Pak Oscar. Dari teman-teman CED yang lain mungkin bisa menambahkan juga ya. Ada Bu Dina, ada Pak Adit, ada Bu Fatul juga. Pak Bayu masih ada nggak nih? Silakan, apakah yang lain mau menambahkan kalau dari CED yang lain? Mungkin kalau misalkan sepatah dua patah kata, perhaps. Tidak Pak, cukup. Saya menikmati saja. Baik, Bu. Oke, mungkin pertanyaan yang bagian keduanya ya. Jadi kan ini pertanyaan keduanya adalah bagaimana kalau ternyata nggak ada gitu. Nah, ini memang kalau sekarang saya bahas dulu dari sisi riset umum ya. Sisi riset umum, kalau nggak ada tuh pilihannya berarti bisa jadi dua. Bisa jadi kita keren banget, karena itu berarti novelty-nya sangat bagus, belum pernah ada yang kepikiran gitu ya. Atau yang kedua, kemungkinan kata kunci kita salah gitu. Jadi kita salah mencari referensinya gitu. Nah, cuman kalau memang ternyata kita merasa kita sudah cari dengan kata kunci yang baik pun tidak ketemu juga, itu nggak masalah gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kan memang kalau kita bikin artikel riset ya, artikel riset, nanti harusnya artikel PTK akan dijelaskan juga dengan Bu Adis. Biasanya kalau artikel riset itu tetap ada referensi yang diharapkan. Jadi mereka tetap minta ada referensi. Mereka nggak mau punya artikel, anggaplah referensinya nggak ada atau mungkin cuma 3 atau 4 gitu. Kalau di riset biasanya sih mereka minimal berharapnya ya minimal 10 lah gitu. Nah, caranya gimana kalau nggak ada yang nggak ada yang sama persis atau yang mirip gitu kan? Kita coba perluas topiknya. Jadi misalkan nih, oh saya cari referensi, tapi nggak nemu nih yang SD. Ya udah, saya perluas. Coba cari kalau yang buat SMP ada nggak? Kalau ada ya udah nanti coba itu jadikan referensi. Walaupun bukan jadi referensi yang kuat. Jadi cuman kayak sekedar bilang udah ada loh riset di SMP gitu kan. Tapi ya di SD belum ada gitu. Jadi mungkin ya tidak terkait langsung gitu. Atau misalkan SMP juga nggak nemu, diperluas lagi. Ya udah cobain deh kalau kayak gitu dari SMA, SMP, SD semuanya. Ada nggak? Kalau nggak ada cobain kuliah misalkan. Kalau misalnya nggak ada juga cobain kalau gitu yang di luar negeri ada nggak sih? Gitu misalkan. Jadi kita coba cari yang topiknya makin lama makin lebar gitu. Atau misalkan perlakuannya, oh belum pernah ada yang pakai Slido misalkan ya, alat ini misalkan. Kalau gitu gimana referensinya? Ya udah coba cari alat-alat mana yang bisa terkait dengan interaksi
mulai dipertimbangkan, dicari misalkan, oh ya ada Kahoot, ada Quizzes. Nah, coba cari ada nggak paper-paper yang bikin tentang Kahoot dan Quizzes. Kalau ada, mulai dibahas, gitu kan. Jadi perluas topik cakupannya hanya untuk ya tadi untuk memenuhi kebutuhan referensinya, gitu. Dan itu nggak masalah, tidak dosa juga, gitu. Oke, mungkin kalau dari perspektif PTK, silakan Bu Anis. Hampir sama sih seperti itu Pak Oscar ya, karena sebetulnya ini penelitian umum sama PTK ya secara struktur atau sistematika mungkin hampir sama ya, mungkin yang membedakan itu hanya di metode. Kalau di PTK itu kan ada siklus ya, ada terkait siklus tersebut. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Oscar tadi ketika sepertinya memang harus itu mengganti kata kunci ketika misalnya kita belum dapat nih, kok susah ya cari referensi ini, kok susah ya, coba aja diganti kata kuncinya atau mungkin diperluas ya. Jadi saya juga pernah melakukan hal itu Pak Oscar ketika saya mencari referensi terkait self-regulated learning untuk guru PAUD itu memang belum ada gitu, banyak kan dilakukan di di jenjang sekolah menengah, kemudian bahkan sampai perguruan tinggi, dan untuk guru PAUD itu tidak ada. Tetapi saya ingin mengukur juga nih kira-kira SRL guru PAUD ini seperti apa, makanya saya gunakan referensi dari dari jenjang sekolah yang lain gitu, tetapi nanti ditambah dengan referensi terkait variabel penelitian kita yang lain juga. Oke, ya, terima kasih Bu Anis. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa via chat atau mungkin via Slido juga boleh ya. Kita tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, ya kita akan masuk ke survei sedikit. Jadi kita ingin tahu juga nih apa penyampaian materi kita ada masalah di mana dan sebagainya supaya kita bisa improvisasi juga ke depannya. Bukan improvisasi ya, improve. Kalau improvisasi beda lagi maknanya. Oke. Kita tunggu, mungkin kalau ada pertanyaan. Sebentar, saya stop share dulu. Ya. Boleh di kolom chat ya. Tadi kan kita coba berusaha untuk familiar nih, memperkenalkan Slido. Oh ternyata ini juga bisa digunakan nih nanti sama Bapak Ibu yang istilahnya ingin mencoba ke siswa-siswinya ya, ketika melakukan pembelajaran online itu bisa mengundang siswanya untuk bertanya menggunakan aplikasi ini. Betul, betul. Atau kita mau ada survei yang itu Pak Oscar? Oke. Baik. Nah, mungkin sekarang karena waktunya sudah sebentar lagi nih. Ya. Mungkin butuh waktu. Oke. Bagi sekarang mungkin kita akan masuk ke ya kita pengen tahu juga. Jadi mungkin bagi yang belum terkoneksi ke Slido, bisa koneksi ke slido.com juga, lalu ketikkan angkanya 921303, dan kita akan masuk ke, itu dia. Oke, nah kita masuk ke yang pertama, ya. Tadi kebetulan ada beberapa yang sudah sempat isi. Jadi silakan mungkin dimasukkan, kalau mungkin yang belum memasukkan, jadi bagaimana perasaan Anda tentang pelatihan ini, jadi bisa dituliskan, nanti akan muncul semua di sini, ya kita akan tunggu 30 detik mungkin. Nah, bagi yang tidak terbiasa dengan Slido, atau mungkin kesulitan karena teknikal, saya menyediakan versi Google Form-nya juga, jadi Google Form-nya ada di situ, di chat, ya. Kalau mungkin bingung, bisa coba s.id/surveychat, ya, survei CED. Oke, jadi bisa diisi di sana juga. Ya, ini hanya untuk data kami saja, supaya kami tahu seperti apa, gitu ya. Oke, apakah kami harus riset dulu? Nah, ini sebenarnya pertanyaan dan bisa dibahas juga sebenarnya ya. Jadi, kalau ketika kita ya ingin menulis artikel, rata-rata sih harus riset. Cuman kalau di jalur riset secara umum, ada yang namanya literatur review. Jadi, itu artikelnya hanya murni kayak merangkum semua artikel-artikel yang sebelumnya sudah pernah ada. Tapi saya tidak tahu kalau di PTK seperti apa. Apakah ada juga atau gimana? Kalau Bagaimana, PTK Bu Anis? harus melakukan tindakan, Pak. Harus melakukan penelitian gurunya itu. Nggak bisa hanya literatur review. Oke, ya. Ya, berarti harus riset dulu ya, Bapak Ibu, kalau PTK ya. Oke.
Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Jadi di sini di Slido pertanyaan kedua sama juga ini kalau misalkan mau pakai via survei yang ada di situ di Google Form juga boleh ya, tidak apa-apa. Jadi sama saja mau pakai yang itu atau yang ini gitu ya. Kita juga tunggu sama mungkin 30 detik kali ya sebelum mungkin terisi gitu ya. Jadi nanti kita akan ini. Oke, jadi seperti itu kita kasih gambarannya tadi terkait bagaimana kalau di dunia umum, lalu bagaimana juga kalau misalkan di riset yang versi PTK-nya gitu. Karena memang kan kalau guru-guru mungkin kebanyakannya kebutuhannya adalah lebih ke arah di PTK-nya gitu. Tapi nanti kalau misalkan ternyata bisa sampai ke yang umum juga kan nggak masalah gitu. Sebenarnya itu juga hal yang baik begitu. Oke, kita tunggu lagi mungkin ya sedikit lagi kali ya kalau bagi yang belum. 15 detik lagi. Alhamdulillah, semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa dimanfaatkan ya oleh Bapak Ibu. Nanti materinya juga akan kami sharekan ke panitia. Panitia bisa men-sharekan ke Bapak Ibu guru untuk bisa disimak kembali ya Pak Oscar ya. Betul. Mudah-mudahan sih bisa berlanjut nih, mau ada coaching apa namanya pembuatan artikel atau yang lainnya boleh, nanti kita bekerja sama lagi seperti itu. Siap, betul sekali Bu. Ya, jadi kami juga terbuka kalau memang nanti ada kebutuhan lebih lanjut, bahkan kalau misalkan ada kebutuhan BIMTEK alias bimbingan teknis gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa guru misalkan yang rencana pengen bikin PTK, terus mungkin ada kesulitan gitu ya. Ya kita bisa juga bantu di sana. Jadi mungkin kelasnya mungkin lebih kecil gitu ya kan, kalau ini banyak gitu. Kalau nanti mungkin kelasnya lebih kecil, jadi kita bisa lebih spesifik juga bantunya. Kita bisa tahu topiknya seperti apa, terus mungkin kita bisa kasih masukan kenapa itu bagus, kenapa ada potensi kurangnya di mana, dan sebagainya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, oke, nah sekarang saya pengen nanya nih, level percaya diri Bapak Ibu nih setelah pelatihan. Ini jujur aja Bu, jadi Bapak Ibu jadi jangan ini juga ya. Jadi ini sesuai dengan dari diri Bapak Ibu sendiri gitu. Karena kita cuma pengen tahu nih kira-kira gimana. Ya. Wow. Wah, mantap ya. Memilihnya skala 4 ya berarti. Oh, ada yang 5, luar biasa. Iya ya. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita kan nggak akan pernah tahu ya Pak Oscar ya, kita mampu Betul, atau betul. tidak. Jadi coba aja melakukan step by step atau mungkin step-step yang memang sudah tadi kita coba jelaskan ke Bapak Ibu. Pasti ada kendala gitu ya, tapi dengan kendala itu atau akan membuat kita jadi belajar dan terus belajar seperti itu. Betul sekali, Bu. Ya, semuanya selalu mulai dari nol lah. Kayak pas kita isi bensin lah. Semuanya pasti dari nol gitu. Jadi, dari pertama kita nggak bisa, atau mungkin kita punya pengalaman sedikit, kita coba-coba. Dan jangan khawatir kalau misalnya karya pertama kita jelek, jangan khawatir, itu biasa. Gitu. Karena semua ketika pertama kali bikin, pasti karyanya juga, ya, saya juga kalau baca tulisan saya 5 tahun lalu, mungkin saya juga bingung ini nulis apa sih gitu. Jadi itu wajar. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa harus sampai perfect sempurna, nggak apa-apa. Yang penting sekarang jadi dulu aja gitu. Ya, jangan takut untuk memulai dan jangan menunggu untuk sempurna ya, seperti itu. Betul. Semuanya butuh proses. Betul sekali. Nah sekarang gimana kalau penulisan artikelnya? Tadi kan masih risetnya nih, masih gimana bikin risetnya, terus dan sebagainya. Nah sekarang masuk ke artikelnya. Jadi memang tadi artikel ini biasanya ditulis setelah risetnya ya, tapi harus ada perencanaan juga gitu kan. Kita nggak bisa benar-benar blank setelah udah jadi, baru mikir, oh ya sekarang bikin artikelnya gimana ya. Nah itu rada susah, sedikit susah gitu ya. Jadi memang sebaiknya direncanakan jauh-jauh hari, dilihat kira-kira nanti artikelnya mau seperti apa, begitu. Oke ya, ini tentang penulisan artikel ilmiah. Kita tunggu lagi, mungkin ya sedikit lagi saja. Oke, dan yang terakhir adalah tentang percaya diri juga, tapi kita pengen lihat percaya diri tapi dalam menulis artikel ilmiahnya.
Jadi kan kalau tadi percaya diri melakukan riset ya, beda ya. Maksudnya orang mungkin percaya diri riset, tapi mungkin karena belum tentu nulis, jadi mungkin percaya dirinya beda gitu. Tapi ada juga mungkin yang udah terbiasa nulis, misalkan sudah terbiasa masuk ke surat kabar dan sebagainya, kan itu juga bisa. Itu juga meningkatkan kemampuan menulisnya. Wah, ini bersaing ya, 3 yang di paling atas. Oke, ya mantap sekali. Dan ya, rata-rata sudah cukup baik ya. Jadi saya rasa semoga ini materi penyampaian kita juga bisa membantu gitu dan bisa ya memotivasi lah kalau memang nanti untuk membuat PTK ya. Oke, seperti itu. Ya, kalau dari saya mungkin selesai. Mungkin kalau dari Ibu Anis, apakah ada? Oh, sebentar. Mungkin sedikit lagi. Jadi kalau yang ini sebenarnya ini riset saya pribadi sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak berkeberatan nanti boleh diisi. Tapi setelah di akhir sesi ini juga nggak apa-apa. Jadi saya kasih di chat saja ya yang ini. Jadi ada yang namanya survei hybrid. Itu riset saya pribadi. Jadi bukan terkait dengan ini. Tapi kemarin udah izin juga dengan CED-nya untuk mencoba memberikan ini. Jadi ini pengen mengecek kesiapan tentang pembelajaran daring di Indonesianya. Lebih ke arah kita pengen nyiapin buat hybrid sih, tapi kan karena yang sudah pernah dilakukan adalah daring, jadi kita pengen surveinya dari perspektif daringnya dulu, begitu. Oke, kalau gitu dari saya sudah, saya kembalikan lagi mungkin ke Bu Ani, silakan Bu. Ya. Dari saya juga sudah cukup, Pak Oscar. Senang sekali bisa berbagi, bisa sharing dengan guru-guru dari KKG Gugus Pangeran Antasari. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya, dan mudah-mudahan ketika kepercayaan diri Bapak Ibu udah meningkat nih untuk membuat tulisan artikel ilmiah, dan nanti memang akan banyak artikel-artikel PTK yang dibaca oleh banyak orang. Nah, itu pastinya dan dimanfaatkan oleh banyak orang, pastinya pahalanya pun akan mengalir ke Bapak Ibu semua ya. Jadi tetap semangat untuk menjadi pembelajar sejati, dan dari saya juga cukup sekian. Kita serahkan ke MC ya Pak Oscar ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, materinya sangat berguna bagi kita. Selanjutnya sebelum berdebat, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Pak Ustadz ya, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita